Abata. Lupa ini. Satu ya? Yang ini. Ataba. Yang ini. Abata. Pinternya anak benang minum. Dia senang lihat di sini dia langsung. Ini dia. Mati banyak. Empat ya. Yang nggak dulu ya, sabar ya. Dulu perhatikan deh. Belum di Trans TV. Boarding. Habis ini kan tinggal channel ya. Nonton Dodori terus. Siapa nih yang Jalan lah. Aduh, tunggu permis ya. Siapa Pak? Pak Haji Hussein Mambraku, Kepala Kampung Saunek. Iya. Pak Kepala Kampung minta tanggapannya nih soal kedatangan ibu-ibu dari Jakarta dari AFK ini. Iya. Bapak, apa manfaatnya? Tanggapan saya sangat bersyukur dan terima kasih karena kami masih didatangi oleh ibu-ibu KN dari Jakarta ya untuk membina kita punya ibu-ibu yang ada di Kampung Saunek ini. Mudah-mudahan apa yang mereka berikan hari ini bisa manfaat untuk ibu-ibu hari ini dan ke depan. Pak, kan ternyata di sini itu enggak semuanya ibu-ibu yang muslimah ya. Iya. Ada juga yang dari non-Islam. Iya. Itu gimana tuh Pak? Mereka bisa kami di Saunek ini kami sangat saling kerjasama yang baik antara kita yang Muslim dan yang Kristen. Jadi selama ini kegiatan kami di kampung ini kalau umpamanya kami bangun masjid, mereka gereja, kami sama-sama. Tidak seperti di tempat-tempat lain yang di sana ada rus ini, tapi kita di Kampung Saunek ini tidak ada seperti itu. Ya. Mafung. Pamnya Mafung ya? Pamnya Mafung. Iya. Tapi ibu ini udah
udah lurus. Oh, ini bukan kelahiran sini, bukan. Ini kelahiran Jawa. Ya. Oh, itu obatnya itu. Si senyum ibu Senyum. senyum nah. Buka giginya kuning. Keluar TPRI. Oh. Banyak. Ini ada kombinasinya di sini. Di Raja Ampat, beberapa pelatihan yang dilakukan diantaranya ada pelatihan menjahit, ada pelatihan membuat mukena, membuat kerudung, kemudian juga kami membuat tas-tas. Beberapa pelatihan yang kami harapkan memang bisa bermanfaat ke depannya untuk keahlian mereka. Kami bersama rombongan berjumlah kurang lebih 50 orang bersama dengan Ustadz Fadlan Garamatan. Selain kemudian dalam rangka dakwah, juga tadi kami juga dalam rangka membagi beberapa keahlian yang kami mampu. Dan ini mudah-mudahan bukan langkah dakwah pertama, tetapi ini adalah langkah dakwah yang berkelanjutan. Artinya tidak saja memberikan dakwah ilmu agama, tetapi juga tadi skill yang bisa kami bagi juga dengan mereka. Dan ada satu yang juga ingin kami sampaikan, bahwa Raja Ampat yang selama ini mungkin dikenal hanya sebagai tempat wisata semata, ternyata menyimpan potensi dakwah yang luar biasa, karena ternyata Raja Ampat ini mungkin lebih dari 50% atau 60% adalah sasaran atau target dakwah khususnya untuk komunitas muslim di Raja Ampat. Jadi tadi sekali lagi bahwa kami ingin mengenalkan bahwa Raja Ampat mudah-mudahan dikenal tidak saja sebagai tempat wisata semata yang dikenal sebagai bagian dari heritage dari UNESCO, tetapi tadi bahwa ini adalah tempat target dakwah yang luar biasa untuk kita semua. Itu saja. Ada yang menarik yang diberikan pada hari ini adalah dengan rebonding. Ya, jadi beberapa memang ini permintaan juga dari masyarakat, mungkin juga mereka ingin merasakan gitu ya, bagaimana kemudian rasanya berambut lurus. Jadi seperti itu. Jadi kami berbagi ilmu tentang rebonding. Tetapi tadi karena beberapa pemahaman agama teman-teman yang muslim juga sudah luar biasa, jadi mungkin targetnya memang ini kepada saudara-saudara kita yang non-muslim untuk yang rebonding gitu, seperti itu. Karena kalau yang muslim mungkin karena sudah berjilbab ya sebagian besarnya, maka kemudian rebonding bagi mereka bukan juga sebuah kebutuhan. Tetapi tadi sekali lagi karena ini mungkin juga ada harapan, ada tren dan lain sebagainya, gimana sih rasanya berambut lurus, maka kemudian rebonding juga bagian dari pelatihan. Apa perasaan batin Ibu dengan kali pertama datang dan melakukan usaha dakwah ke Raja Ampat? Iya tadi, sekali lagi karena selama ini terus terang paradigma kita, termasuk juga mungkin saya, Raja Ampat itu semata-mata hanya mau piknik gitu ya, sekedar berwisata. Kenapa kemudian ini dinamakannya wisata dakwah? Ketika kami menawarkan kepada ibu-ibu, yuk kita berwisata, karena Raja Ampat itu sudah menjadi target kita semua yang selama ini
berwisata ke Raja Ampat dan dengan biaya yang sebenarnya juga agak mahal untuk wisata ke Raja Ampat. Itu paradigma kita semua, tetapi kemudian ketika kami berinteraksi dengan Ustadz Fadlan dan lain sebagainya bahwa di Raja Ampat ternyata menyimpan potensi dakwah tadi dan tawarannya ayo kita berwisata tetapi kemudian juga sambil berdakwah, itu menjadi nilai lebih dari wisata kami mudah-mudahan. Tidak hanya sekedar melihat keindahan alam ciptaan Allah gitu ya, tetapi ada hal-hal yang tadi kami bertemu ternyata oh iya saudara-saudara muslim kita di sini ternyata juga banyak gitu kan, dan ternyata antusias sekali menyambut kami dan berbagi dengan apapun yang kami bisa seperti itu. Jadi ketika datang ke sini ternyata kemudian memang terbukti oh iya memang muslimnya banyak gitu kan, seperti itu yang selama ini terus terang saya secara pribadi pun juga itu yang selama ini tidak terpikirkan. Hanya yang teringat bahwa oh iya wisata diving, snorkeling dan lain sebagainya seperti itu. Tetapi ketika oh muslim semua ini luar biasa bagi kami. Ada kemungkinan ke depan ada wisatawan lanjutan. Iya mudah-mudahan seperti itu. Dan ini juga harapan kami semua bahwa ini nggak hanya berhenti di sini, tetapi ada kelanjutan, ada sinergi dakwah dengan berbagai pihak bahwa apa yang bisa kami bagi, apa yang bisa kami berikan tidak hanya terhenti di saat ini. Gitu, karena tadi misalnya antusias di sini, kalaupun misalnya kami mengajarkan membuat kerudung, ternyata kan kesulitan mereka, kesulitan bahan, kesulitan alat dan sebagainya. Mudah-mudahan ini yang kami juga bisa memberikan terobosan lanjutan, bagaimana kemudian bisa kami mengirimkan barang-barang bantuan dalam bentuk kain-kain dan lain sebagainya. Atau yang sebenarnya itu juga bisa berpotensi ekonomi, artinya mereka tidak harus kemudian membeli barang-barang dari tanah Jawa, tetapi juga menjadi bagian dari produksi di lokal masyarakat setempat. Gitu. Mudah-mudahan seperti itu harapannya dari wisata dakwah ini. Nama lengkap? Nama saya Rita Subagio. Sebagai apa di KMKI? Saya di KMKI sebagai sekjen. KMKI apa? Komunitas Muslimah untuk Kajian Islam. Kalau aktivitas ibu sehari-hari sebetulnya apa sih? Kalau saya selain di KMKI, saya juga di Aliansi Cinta Keluarga AILA. Jadi memang walaupun hari ini mungkin kami berbagi skill seperti ini, itu sebenarnya juga dalam rangka menguatkan fungsi keluarga gitu ya, seperti itu. Ini karena waktunya juga agak tidak mencukupi. Saya sebenarnya kenapa kemudian tadi kalau pertanyaannya ingin balik lagi, harus balik lagi. Karena apa? Sebenarnya saya juga tertarik untuk upaya-upaya penguatan keluarga. Dan itu sebenarnya ada juga pesan dari Ustadz Fadlan, Bu ayo ajarkan ibu-ibu di sini itu bagaimana kemudian menjadi ibu, ayah-ayahnya juga bagaimana menjadi ayah. Jadi konsep parenting dan lain sebagainya. Karena kemudian kalau kita lihat, jadi tadi kalau pertanyaan Bapak, sehari-hari saya sebagai selain di KMKI, itu ada kalau KMKI memang fokus garapannya adalah di tidak hanya kajian Islam, tetapi memang di upaya-upaya penguatan komunitas-komunitas yang marginal. Jadi kami masuk di daerah-daerah yang rawan pemurtadan dan lain sebagainya untuk KMKI. Tetapi kalau Aliansi Cinta Keluarga, saya ketua di AILA, pembinanya adalah Ustadz Bahtiar Nasir. Aliansi Cinta Keluarga itu lebih kepada upaya-upaya penguatan keluarga, terutama tadi mereka ayah, ibu, anak itu memahami konsep sebagai keluarga yang utuh, keluarga yang sebenarnya itu seperti apa. Karena kalau kita lihat sekarang misalnya terjadi berbagai kerusakan sebenarnya karena disfungsinya fungsi keluarga gitu ya, seperti itu. Jadi nah itu bukan tidak mungkin kemudian kerusakan moral dan lain sebagainya tidak terjadi juga di sini. Ini yang saya terus terang belum melakukan pendalaman itu, Pak. Jadi kita harus melakukan pendalaman sebenarnya kerusakan moral seperti apa. Saya sebenarnya bawa buku-buku tentang LGBT, tentang AIDS, tentang lain sebagainya, narkoba, karena kerusakan moral ini sudah merata sekali di mana-mana. Kalau kita lihat dan simak misalnya pemberitaan itu hampir setiap hari semuanya tentang berbagai kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, misalnya yang disebut anak-anak di bawah umur. Nah itu karena kami amati salah satunya adalah disfungsinya keluarga gitu, seperti itu. Jadi mungkin itu gambarannya.
tidak mencari pelajaran dan tidak menuntut ilmu. Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib laki-laki dan perempuan muslim. Karena kalau kita tidak tahu hukumnya haram dan halal, pasti kita melakukan. Kalau kita tidak tahu zina itu haram, kita akan terjun dalam maksiat tersebut. Tapi jika kita tahu ini dilarang Allah, bahkan hal-hal yang menyenangkan kita kepada zina itu, maka kita harus menjauhi. La taqrabuz zina. Kenapa melarang kita jangan mendekati zina? Mestinya Allah katakan jangan kalian berzina. Tapi ternyata ada sebab-sebab yang membuat kita berzina. Menjaga pandangan kita, menjaga semuanya itu berdasarkan ilmu. Kalau tanpa ilmu, kita tidak mengetahui hukumnya. Tanpa kita jarang membaca Al-Quran, sebagian antara kita membaca Al-Quran ini kan dalam sholatnya, sebagian membaca Al-Quran